Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromi, Bidang Suara pada Persikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari belajar perpajakan sebagai WAPU, yaitu dengan melakukan simulasi worksheet perpajakan sebagai WAPU. Baik, di hadapan kita sudah terpampang sebuah worksheet perpajakan WAPU yang ini bisa digunakan sebagai bahan latihan oleh bendahara pengeluaran, BPP maupun PPSPM. Ini adalah transaksi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar latihan di worksheet. Dari transaksi ini kita bisa mengidentifikasi pertama adalah jenis pajaknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke tarif dan seterusnya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan identifikasi jenis pajaknya ya. Soal nomor 7, membayar tagihan sewa gedung kantor untuk pengganti selama gedung direnovasi. Sewa gedung berarti PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian karena sewa gedung adalah jasa kena pajak, maka juga kita pungut PPN-nya. Itu ya untuk identifikasi transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas sehingga dapat kita lanjutkan ke form worksheet-nya. Nah ini form worksheet-nya seperti ini kurang lebih. Baik, untuk soal nomor 7, dibayarkan sewa gedung kepada CV Papan Sejahtera. Ini berarti PPh final ya, PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2. Dan karena jasa sewa gedung adalah jasa kena pajak, maka kita kenakan PPN. PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa gedung adalah 10% besarannya. Kemudian untuk PPN-nya juga 10%. Maka total untuk pajak atas sewa gedung adalah 20%. Oke, untuk dasar kenakan pajak ini adalah 100 per 110 kali nilai kontrak 50 juta. Atau sama dengan 45, 454, 545. Ini untuk DPP-nya. Sama DPP baik untuk PPN maupun PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya berarti 10% ya, kali DPP, 10% kali 45, 454, 545, sama dengan 4.545.454. Karena tarif pajaknya sama, maka jumlah pajak yang dipungut dan dipotong juga sama. Dipungut itu istilah untuk PPN, dipotong istilah untuk PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian untuk batas waktu penyetorannya, karena dibayarkan tanggal 16 Januari, maka batas penyetorannya adalah tanggal 23 Januari. Sama baik untuk PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPN-nya, 23 Januari. Sedangkan untuk batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya, 20 Februari, baik untuk PPN maupun PPh-nya. Kemudian kode akun pajaknya
PPh pasal 4 ayat 2 adalah 4111128, sedangkan PPN adalah 411211. Kemudian kode jenis setorannya, PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa gedung dan bangunan adalah 403. Kalau untuk jasa konsultan tadi kan, jasa konstruksi kan 409 ya. Untuk sewa gedung, sewa tanah dan bangunan 403 kodenya. Kemudian untuk kode setoran PPN sama 910. Kemudian setoran atas namanya, ini atas nama Pusdiklat. Kalau untuk PPh pasal 4 ayat 2, sedangkan untuk PPN-nya ini atas nama rekanan, yaitu CV Papan. Kemudian karena jumlah kwitansinya di atas 5 juta, maka kita kenakan atau kita tempel materai 10.000. Oke, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sahabat HP ya untuk soal nomor 7. Jadi sewa gedung dan bangunan, ini kita kenakan PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 10% dan PPN 10%. Kemudian karena nilai kontraknya sudah termasuk PPN, maka kita keluarkan dulu PPN-nya dengan cara mengalihkan 100/110 kali nilai kwitansi. Diketahui hasilnya 45.454.545. Kemudian setelah itu bisa kita kalikan tarifnya. Tarifnya kebetulan sama, jadi baik PPN maupun PPh pasal 4 ayat 2, ini jumlahnya juga sama, 10% kali 454.545 sama dengan 45.454. Kemudian batas waktu penyetorannya, kalau ini dibayarkan melalui LS, maka pada saat terbit SP2D-nya. Kalau ini bisa dibayarkan menggunakan UP, maka disetorkan 7 hari setelah pembayaran. Karena pembayaran tanggal 16, maka disetorkan paling lama tanggal 23. Kemudian batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya atau 20 Februari. Kemudian kode akun pajaknya untuk PPh pasal 4 ayat 2 adalah 411128. Kemudian untuk PPN-nya adalah 411211. Kemudian untuk kode jenis setorannya 403 untuk PPh pasal 4 ayat 2 sewa tanah dan bangunan. Kemudian 910 untuk kode jenis setoran PPN. Kemudian setorannya atas nama Pusdiklat untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya. Dan atas nama penyedia, yaitu CV Papan Sejahtera untuk PPN-nya. Kemudian, karena ini jumlahnya di atas 5 juta, nilai kwitansinya di atas 5 juta, maka di kwitansinya kita tempel materai 10.000. Oke ya, untuk soal nomor 7 saya kira sudah jelas. Bisa kita lanjutkan ke soal nomor 8.